Ya, Ade, tadi kita sudah mendengar bersama dari Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahok Jarot bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan sebagai tanggapan dari status tersangka Basuki Cahayapurnama. Seperti apa persisnya proses persiapan dari pengajuan pra-peradilan itu? Saya akan tanyakan kepada juru bicara dari pasangan Ahok Jarot, kepada Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, selamat siang. Selamat siang. Bang Ruhut ini kan selain juru bicara juga pernah menjadi advokat. Kira-kira bagaimana nanti persiapan untuk menuju proses pra-peradilan? Ya, jadi pra-peradilan ini kita serahkan penuh kepada tim litigasi kita, yaitu Pak Syera dan kawan-kawan. Dan juga banyak beberapa pengacara juga kepingin ikut membantu. Kami terima kasih. Tapi yang saya lihat tadi waktu kami rapat, karena saya orang hukum, ditanya oleh Pak Ahok, Pak Jarot, apa ada celahnya? Saya katakan ada, ya. Tapi saya juga melihat, ya, kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri, ya, dan Pak Aridono, ya, Komandan Bareskrim kita. Tapi karena saya seorang advokat yang cukup senior, hampir 40 tahun, saya ingin mengatakan begini, menjadikan seseorang tersangka setelah proses pro justisia, ya, karena kalau nggak pro justisia ini mengatakan seseorang tersangka, mana BAP-nya? Karena BAP kemarin kita harus jujur, BAP kemarin itu dalam rangka penyelidikan, ya, jadi bukan penyidikan. Tapi apapun kami berterima kasih, karena itu biarlah nanti tim hukum kami yang akan merembuk, ya, dengan masukan-masukan dari kami, karena apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, Pak Kapolri juga, ini nanti mulai penyidikannya setelah selesai pilkada, ya, saya rasa ini mungkin nanti perdebatan di dalam tim, ya, kami nanti memberi masukan, karena memang ini kepada semua masyarakat, ya, perlu saya informasikan, ya, kan apalagi Ahok pernah mengatakan rame-rame kemarin sudah ada tokoh yang meminta supaya dia mundur. Ahok itu sudah tidak bisa mundur. Kita negara hukum, seperti yang dikatakan Bapak Presiden, jadikan hukum Panglima. Kaitan dengan Undang-Undang Pilkada, dia sudah disahkan berpasangan dengan Jarot, dan dia juga sudah mengambil nomor urut. Dia udah nggak bisa mundur lagi, jadi maju terus. Jadi saya lihat di sini, saya terima kasih Kapolri sangat kooperatif, begitu juga Pak Aridono. Jadi kita mengalir saja. Oke. Undang-Undang Pilkada mengatakan bahwa calon ini harus mundur ketika status hukumnya sudah inkrah. Nah, kita tahu ini proses penyidikannya sekarang sedang ditunda sampai proses pilkada. Apakah proses yang lama ini nantinya akan mengganggu tahapan-tahapan selanjutnya? Ya, jadi jujur saja itu yang saya katakan. Ahok itu sudah ibarat pepatah kepalang mandi basah. Jadi nggak ada lagi orang bisa melarang dia jangan mandi, ya. Jadi kalau bicara ini harus inkrah, merujuk kepada undang-undang kaitan pilkada. Ketua KPU Pusat sudah dengan tegas menyatakan demikian. Ketua KPU DKI juga inkrah. Inkrah kaitan dengan proses hukum, apalagi ini kaitan dengan pidana, itu paling cepat 3 tahun. Nanti tanggal 15 Februari beliau menang, ya hitungan hari sudah dilantik menjadi gubernur. Tapi karena dia pertahanan, dia masih menjabat dulu sebentar, ya. Kita bikinlah 6 bulan, ya. Jadi maksud saya akan dilantik, dia masih bersalah atau tidak, dia masih terang benderang bisa menjadi gubernur DKI sekitar 3-4 tahun lagi. Ya, saya rasa selesailah jabatan itu. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul atas waktunya bersama kami. Terima kasih. Dan bagaimanakah kemudian suara atau perspektif dari parlemen atau DPR? Kita langsung bergabung dengan rekan Jessica Wawor yang ada di gedung DPR RI. Silakan Jessica. Ya, ada mayoritas fraksi dan juga partai politik yang ada di DPR tadi menanggapi pasca adanya keputusan secara resmi dari Polri terkait dengan penetapan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ini mendapatkan respon dan juga reaksi yang beragam. Namun mayoritas fraksi dan partai politik mengapresiasi keputusan dari Polri tersebut karena dinilai kepolisian sudah bekerja secara profesional dan di luar intervensi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya tanggapan dari DPR, sudah bergabung bersama dengan saya anggota dari Komisi 3 DPR fraksi Hanura, Pak Syarifuddin Suding. Selamat siang, Bang Suding. Selamat siang. Bang Suding izin menanggapi bagaimana penetapan tersangka kasus penistaan agama, yaitu Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ini merupakan kasus prosesnya panjang, begitu sempat juga menarik reaksi dari publik. DPR menanggapi penetapan tersangka
Ahok ini seperti apa? Apakah sudah cukup profesional dan memang benar di luar dari intervensi? Iya, dari sisi kewenangan ya di Undang-Undang 2 2002 memang pihak kepolisian ya diberikan tugas ya dalam rangka melakukan satu proses penyelidikan terhadap satu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ya. Dan proses ini sudah berjalan ya, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dugaan penistaan agama yang dituduhkan terhadap saudara Ahok ya. Dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami ya, menghargai dan menghormati ya keputusan institusi kepolisian yang memang kewenangan itu diamanatkan oleh Undang-Undang 2 tahun 2002. Bahwa kemudian apakah penetapan tersangka ini ya dilakukan secara profesional dan pure dalam konteks penegakan hukum, ya saya kira nanti akan dibuktikan ya lewat proses pengadilan, karena yang menentukan salah dan tidaknya ya terhadap seseorang itu adalah pengadilan, kan begitu. Tapi apapun yang diputuskan hari ini ya kita harus menghormati itu, kita harus menghargai itu, karena memang undang-undang memberikan kewenangan ya pihak kepolisian untuk melakukan suatu proses penyelidikan, dan ketika diduga kuat ya memenuhi unsur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maka itu akan ditingkatkan ke penyidikan, dan boleh jadi pihak kepolisian sudah melihat ya ataukah sudah menemukan adanya alasan-alasan yang cukup, dan saya kira nanti juga akan kita konfirmasi di Komisi 3 pada hari Senin pada saat rapat kerja dengan Kapolri nantinya tentang alasan dan reasoningnya penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, hari Senin tadi Anda sudah menyatakan akan ada rapat dengar pendapat begitu dengan Kapolri, membahas secara khusus terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang tengah ditangani oleh Mabes Polri, dan ini menjadi atau menarik perhatian publik yang begitu besar. Apa kira-kira nanti akan didalami oleh Komisi 3, Bang? Ya, saya kira kami selalu mendukung ya institusi kepolisian ini manakala dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam konteks penegakan hukum secara profesional. Akan tetapi kami pun meminta ya agar lembaga institusi penegakan hukum ini tidak lalu kemudian dibawa adanya suatu tekanan publik ya, ada suatu intervensi dan sebagainya, sehingga mengambil suatu keputusan ya tidak didasarkan pada pure dalam konteks penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang 881, tapi ya sedapat mungkin dijauhkan ya dari adanya suatu tekanan-tekanan publik, intervensi ya, dan sebagainya, sehingga proses penegakan hukum itu betul-betul kita lihat bahwa ini suatu langkah yang dilakukan betul-betul didasarkan pada aturan-aturan hukum ya, amanat undang-undang, dan juga dilakukan secara profesional dan mendengarkan semua pihak, sehingga penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu didasarkan pada aturan hukum yang ada, tidak didasarkan pada adanya suatu tekanan dari pihak manapun. Pernyataan secara resmi dari Kabar Eskrim dan juga Kapolri di mana menyatakan bahwa status ini layak untuk dinaikkan ke dalam tahap atau tingkat penyidikan begitu, dan kasus ini menjadi sangat sensitif, menarik perhatian publik yang begitu besar. Apa kira-kira imbauan dari DPR dan juga khususnya Komisi 3 kepada masyarakat agar menghormati proses hukum yang tengah berlanjut hingga saat ini? Iya, saya kira sebagai warga negara yang baik ya, lalu kemudian memang dalam konstitusi kita, undang-undang kita mengamanatkan kita adalah negara yang berdasar hukum ya. Saya kira semua warga negara harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang ada, dan memberikan kepercayaan penuh ya terhadap institusi penegakan hukum yang diberikan kewenangan untuk itu. Cuman memang saya melihat tadi pada saat Kapolri dalam jumpa persnya, ternyata juga dalam penetapan tersangka saudara Ahok ini itu tidak secara bulat ya bahkan terjadi dissenting dalam dari tim penyelidik ini dalam menjatuhkan keputusan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka. Berarti ada perbedaan pandangan gitu loh. Ada perbedaan pandangan dari tim penyelidik di Mabes Polri dalam hal penetapan tersangka dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka. Nah, ini juga kita akan dalami ya.
Bang Suding, tadi Anda sudah menyatakan bagaimana tanggapan dari fraksi dan juga Komisi 3 dan khususnya parlemen terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani dan apa yang sudah menjadi keputusan dari pihak kepolisian. Yang menjadi pertanyaan dari publik sekarang, bagaimana sikap Partai Hanura sebagai salah satu partai yang mengusung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apakah dengan adanya keputusan dari kepolisian ini akan mengubah peta dukungan dan bahkan membuat Hanura mengevaluasi dukungan terhadap Ahok tersebut? Saya kira kalau kita berdasarkan pada undang-undang pemilu ya memang sangat tidak memungkinkan ya partai politik untuk menarik dukungan karena dalam undang-undang itu apalagi ketika calon ini sudah masuk dalam tahapan pilkada, tahapan-tahapan pemilu itu tidak dimungkinkan seorang calon mengundurkan diri ataukah partai politik menarik dukungan terhadap calon yang sudah yang sebelumnya sudah didukung untuk itu karena itu akan dikenakan penalti bahkan ketika misalnya calon mengundurkan diri itu diancam pidana. Jadi memang ya tidak dimungkinkan dari sisi undang-undang ya partai politik untuk menarik dukungannya. Ya kita lihatlah perkembangannya bagaimana ke depannya ya kan gitu. Jadi penegasan sekali lagi sebenarnya Partai Hanura masih tetap mendukung Ahok meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau berdasar undang-undang ya masih dalam konteks itu ya walaupun dia dalam posisi tersangka dan ketika partai sudah memberikan dukungan tidak hanya sebatas Hanura loh. Dalam undang-undang pemilu itu setiap partai politik yang sudah memberikan dukungan terhadap para calon itu tidak dimungkinkan ya untuk menarik dukungannya dan ketika partai politik menarik dukungannya itu akan dikenakan penalti sampai 25 sampai 50 miliar kalau saya. Baik, terima kasih Bang Suding atas penjelasannya. Berikut atau tadi kita sudah menyimak bagaimana pernyataan secara resmi dari parlemen dan sikap dari parlemen setelah ada penetapan tersangka dan keputusan dari Polri untuk menetapkan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan kita akan menantikan nanti bagaimana kelanjutan dari fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh DPR di mana rencananya nanti hari Senin Komisi 3 akan memanggil dan mengundang Polri yaitu nantinya akan diundang Kapolri bersama dengan Kabareskrim untuk menjelaskan bagaimana proses hukum penanganan terkait dengan dugaan penistaan agama yang memang sudah menarik perhatian publik begitu besar. Untuk sementara demikian Ade, kembali ke Anda di studio. Jessica, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari DPR RI Jakarta. Dan ini yang